Palestina itu ya Gaza dengan East Jerusalem. Kalau sampai Gaza juga dicaplok atau diokupasi pihak Israel, berarti itu bukan two-state solution. Di saat kita prihatin dengan kondisi Gaza juga akan diambil alih, Indonesia malah ikut terlibat. Ternyata ketika dilobi oleh Amerika Serikat dengan diiming-imingi tarif misalnya menjadi rendah atau ada deal-deal lain, Indonesia langsung longgar, langsung menerima 2.000. Kita bukan tidak mau nolong, bukan begitu caranya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan baru ke Gaza akan dimulai dalam waktu dekat. Pernyataan ini menyusul keinginan Netanyahu untuk mengambil alih jalur Gaza. Bahkan saat ini tank-tank Israel mulai dikerahkan ke wilayah Palestina itu. Lantas bagaimana sikap dunia agar bisa membantu Palestina dari operasi militer Israel? Hari ini kita akan membahasnya bersama saya Maria Nanda di program Tribun News on Focus bersama dosen International Relation BINUS ada Mbak Tia Mariato. Kita sudah terhubung melalui panggilan langsung, kita sapa terlebih dahulu di sana. Mbak Tia, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Mbak Tia, langsung saja kita ke topik pembahasan hari ini begitu ya, di mana yang Israel menyatakan keinginannya untuk mencaplok Gaza, hingga Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini menyatakan serangan baru ke Gaza akan dimulai dalam waktu dekat. Bagaimana Mbak Tia menanggapi hal tersebut? Ini basically kan Israel ini ingin menguasai seluruh Palestina begitu ya. Mhm. Jadi omong kosong kalau Israel itu menyatakan dan setuju akan adanya dua negara atau two state solution seperti yang juga dideklarasikan dan di-approve oleh pihak Amerika Serikat. Bohong. Pada dasarnya memang ingin menguasai seluruh wilayah Palestina padahal secara agreement dari apa namanya? Perjanjian Oslo II, terutama pada tahun 1995 ya, di situ kan tertera jelas bahwa wilayah Gaza itu adalah milik Palestina. Ada wilayah A, wilayah B, wilayah C. Wilayah A itu adalah wilayah yang dikuasai Palestina, terdiri dari East Jerusalem, kemudian ada Rafah, begitu ya. Dan Mhm. ada Bethlehem, ada wilayah B yang terdiri dari wilayah yang dikuasai atau yang dikelola bersama antara pihak Palestina dengan Israel. Di dalamnya itu adalah West Bank, sebagian ke Palestina dan sebagian ke Israel. Ada wilayah C yang dominasi atau yang dikuasai oleh pihak Israel. Hal ini adalah kota-kota yang juga sudah menjadi bagian daripada teritori Israel seperti Tel Aviv begitu ya, Jaffa, ada Haifa, ada Kibbutz begitu. Itu sudah jelas dalam Oslo II, tapi lagi-lagi Israel menyalahi perjanjian tersebut. Efeknya adalah perjanjian itu menjadi batal kembali dan itu selalu yang memicu konflik antara Palestina dengan Israel begitu. Dan sekarang atas dasar menyalahkan Hamas, susah dikalahkan Hamas begitu ya. Akhirnya mereka mau mencaplok Gaza begitu. Dengan dalih itu akan ada di bawah pengawasan Israel. Bukan pengawasan, itu adalah bentuk okupasi, penjajahan. Terus satu persatu wilayah Palestina diambil dan saya melihat Mbak, Gaza dengan East Jerusalem itu adalah pertahanan terakhir Palestina. Yang disebut Mhm. dengan Palestina itu ya Gaza dengan East Jerusalem. Kalau Mhm. sampai Gaza juga dicaplok atau diokupasi pihak Israel, berarti itu bukan two-state solution. Seperti halnya yang digembur-gemburkan oleh Amerika Serikat. Yang Amerika Serikat bilang approve terhadap two-state solution, berarti itu kebohongan semata. Karena apa? Kalau sampai Gaza dicaplok, itu artinya selesai. Palestina itu, karena sebagian West Jerusalem itu sudah menjadi bagian daripada Israel juga. Belum West Bank yang sebetulnya itu adalah sebagian ke wilayah Palestina, sebagian ke wilayah Israel berdasarkan Oslo II, itu juga sekarang diokupasi terus-menerus. Bahkan orang-orang Palestina yang tinggal di West Bank itu didiskriminasi, betul-betul ditekan, kemudian tidak ada air. Mbak, di sana jadi tidak ada fasilitas apa-apa jika compare dengan West Bank yang bagian Israel, infrastruktur air dan segala fasilitas itu sangat bagus, sangat-sangat berbeda sekali dengan West Bank yang ada di wilayah Palestina begitu. Ini sesuatu yang unfair begitu. Jadi betul-betul penjajahan di titik sadis luar biasa dan saya melihat ini genocide dan ethnic cleansing-nya sangat kuat sekali. Di mana dunia internasional mereka diam semua saat ini. Mereka berteriak, oke berteriak, Saudi berteriak juga, tapi hanya sebatas teriakan mengutuk atas apa yang dilakukan Netanyahu dan partai garis kerasnya Israel yang disebut dengan sayap kanan, termasuk juga Mhm. Likud, itu partainya, partai terbesar Israel yang selalu menginginkan satu negara yang bernama Israel. Jadi tidak ada Palestina itu. Nah, ini yang harus kita menjadi konsen bersama begitu. Nah, sayangnya Mbak, di saat kita prihatin dengan kondisi Gaza juga akan diambil alih,
Indonesia malah ikut terlibat. Saya melihatnya terlibat dalam hal genosida ini. Karena apa? Karena kita meng-approve untuk mendatangkan 2.000 warga Gaza. Bukan kita tidak konsen dengan masalah humanitarian aid, tapi bukan begitu caranya. Posisi politik global Indonesia dipertaruhkan dalam hal ini. Kalau kita sampai mendatangkan warga Gaza, kalau memang niat nolong, kita berpartisipasi dalam humanitarian aid, harusnya Indonesia melakukan negosiasi dengan negara-negara tetangga Israel. Dengan Mesir misalnya yang selama ini menutup Rafah, perbatasan antara Palestina dengan Mesir, harusnya itu dibuka. Al-Sisi itu pro-Israel, walaupun rakyatnya pro-Palestina. Bagaimana kita bernegosiasi dengan pihak Mesir? Bagaimana kita bernegosiasi dengan Jordan? Supaya humanitarian aid bisa masuk, termasuk juga peralatan medis. Jadi bukan jarak jauh begitu ya antara Palestina Israel kan jauh itu secara letak geografis. Mhm. Kemudian mendatangkan warga Gaza 2.000 orang ke satu pulau di Batam, di Kepulauan Riau ya kalau tidak Iya, salah, di Kepulauan Riau. Pulau Galang begitu ya, untuk dijadikan pengobatannya warga Palestina itu bukan solusi. Itu artinya adalah approval kita terhadap genosid yang terjadi di Gaza. Itu sangat disayangkan. Saya mengkritisi dalam hal ini cukup keras. Selama ini saya cukup soft tentang apa yang dilakukan foreign policy oleh pemerintahan kita. Kali ini cukup keras karena apa? Politik global Indonesia dipertaruhkan saat ini. Karena kita tahu, Mbak, dari periode ke periode kita selalu ada di garis paling depan bagaimana kita membela Palestina dan mensupport Palestina atau Free Palestine. Di saat negara-negara Arab kita diam, bagaimana kita masih ingat bagaimana Ibu Retno Marsudi sebagai Menlu itu betul-betul walk out dan betul-betul fokus dan konsen dengan isu Free Palestine ini. Karena memang publik Indonesia menginginkan itu, gitu. Tapi sekarang berbeda, hanya demo di Bundaran HI, berdoa bersama, selesai. Tapi dalam aplikasi kebijakan luar negerinya malah kita mendukung. Saya tidak menyebutnya seolah-olah mendukung. Mendatangkan itu mendukung apapun alasannya. Mau evakuasi, relokasi, sekarang ganti lagi pengobatan setelah mendapat penolakan dari publik Indonesia. Sama saja. Apapun namanya itu mendatangkan warga Gaza, mengosongkan Gaza sama dengan approve terhadap keinginan Netanyahu dan Trump yang memang sudah mendiskusikan sejak lama ingin warga Gaza ini direlokasi ke beberapa tempat, ke beberapa negara yang mereka sudah pantau, sudah targetkan. Spain misalnya, itu sudah approve, sudah menerima warga Gaza. Ada beberapa juga Australia, ada beberapa negara lain termasuk Prancis juga sudah welcome terhadap korban atau victims dari Gaza. Yakin mereka kembali? Iya, nanti dikembalikan. Bagaimana prosesnya? Apa garansinya? Seperti itu. Karena memang niat Netanyahu dan Trump itu untuk mengosongkan Gaza dan mengokupasi Gaza dan menjadi wilayah mereka. Seperti halnya juga yang terjadi dengan West Bank. Sementara dari DKPBB, resolusi DKPBB, dari Oslo II, itu pegangan-pegangan hukum internasional tidak dipikirkan, tidak diperhatikan, apalagi yang harus kita pegang begitu. Kalau barbarnya si Netanyahu, Zionis ini dibiarkan, ini tidak hanya akan menimpa Palestina. Kalau sistem barbar ini dibiarkan, hukum internasional tidak jalan, UN tidak jalan, itu bisa menimpa bangsa yang lain. Nah, ini harus yang menjadi perhatian dunia. Minimal pesan saya nih terhadap pemerintah Indonesia, minimal kalau tidak mampu memerdekakan Palestina, tidak mampu bernegosiasi untuk Palestina merdeka atau menjadi two-state solution, minimal tidak approve atau tidak membantu keinginan Netanyahu dan Trump untuk mengosongkan Gaza melalui penerimaan 2.000 warga Gaza di Indonesia. Itu, Mbak. Baik, menarik untuk kita bahas nanti ya terkait sikap dari Indonesia maupun rencana dari Prabowo ini ya, yang akan mengobati warga dari Gaza. Tapi itu nanti kita akan keep di akhir di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Namun kita mau bahas dulu Mbak Tia soal Netanyahu ini yang mengklaim gitu ya melakukan ataupun mencaplok Gaza untuk membebaskan sipil dari Hamas. Apakah ini yang menjadi alasan semata dan apa yang menjadi tujuan utama dari Netanyahu? Itu kan alasan. Saya bilang Mhm, tadi pembagian wilayah A, B, C. Wilayah Gaza itu sudah menjadi wilayah Palestina, begitu kan? mhm. Alasan Hamas itu adalah alasan yang paling diandalkan oleh Israel. Karena hanya satu-satunya itu yang melegalkan tindakan barbarnya Israel, Zionis Israel terhadap Palestina. Selalu mengatasnamakan Hamas. Sebetulnya itu kan bisa didiskusikan. Hamas itu adalah partai.
Sama seperti PKK misalnya yang ada di Turki, itu Mhm. kan bisa didiskusikan, diberikan tempat, diberikan porsi politik, dan saya pikir akan available Hamas juga. Duduk bersama saja Fatah, Hamas, bagian mana wilayah Palestina, bagian mana wilayah Israel, di situ ada Amerika, di situ ada mediator, kalau memang Qatar dan Mesir cukup bagus untuk dijadikan mediator, ya silahkan. Ada UN, semua harus didiskusikan bersama, dinegosiasikan, kemudian terbentuklah negara Palestina. Kan sekarang Prancis juga sudah bilang approve terhadap keberadaan negara Palestina. Beberapa negara Barat, Uni Eropa juga sudah approve terhadap terbentuknya negara Palestina. Apalagi? Jadi ada-ada saja Netanyahu ini sekarang mengosongkan Gaza, apa namanya, mengokupasi Gaza dengan alasan Hamas, bohong. Nggak ada itu. Yang ada adalah mereka ingin berdiri sebagai satu negara. Dan ini tentu menyalahi hukum internasional. Negara lain diam, semua diam. Dan sayangnya itu tadi, termasuk Indonesia malah ikutan mengapprove gitu untuk pengosongan Gaza ini. Walaupun apa namanya, jubir istana menyatakan bahwa nanti akan kembali mereka pulang ke Gaza, garansinya apa? Kalaupun memang pulang, tapi kebijakan ini akan mencoreng secara politis di dunia internasional. Mana Indonesia yang always priority Palestina sebagai prioritas dalam kebijakan luar negerinya Indonesia. Ternyata ketika dilobi oleh Amerika Serikat dengan diiming-imingi tarif misalnya menjadi rendah atau ada deal-deal lain, Indonesia langsung longgar, langsung menerima 2.000. Kita bukan tidak mau nolong, bukan begitu caranya. Itu pertaruhannya politik globalnya Indonesia di mata dunia internasional. Sementara kita sangat apa namanya, punya value di politik global itu adalah di isu Palestina Israel. Kalau demikian ya sudah selesai. Indonesia tidak punya value lagi dari secara politik global kalau demikian. Mbak. Jadi sayang sekali begitu ya. Saya akademisi tidak ada indikasi apapun, tidak ada tujuan apapun, eh, pure mengkritisi karena saya ingin Indonesia di mata dunia internasional tetap strict, tetap konsisten, free Palestine, termasuk juga hal-hal yang mengarah kepada approval untuk okupasi wilayah lain di Palestina harusnya kita reject. Harusnya kita reject, termasuk pemindahan beberapa warga Gaza dengan alasan apapun, relokasi lah, evakuasi lah, pengobatan lah, humanitarian aid lah, nggak begitu caranya. Kalau mau menolong ya itu tadi harus dibuka perbatasan, dilakukan negosiasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Israel. Saya pikir Indonesia punya kemampuan itu untuk melakukan negosiasi dengan pihak Israel untuk membuka perbatasan sehingga humanitarian aid masuk. Dan mereka, saya pikir orang Gaza akan lebih suka, akan lebih mencintai mereka tinggal di tanah airnya, kemudian bantuan masuk ke dalam. Bukan mereka dikeluarkan, ditaruh di Spanyol, taruh di Australia, kemudian di kita gitu ya. Kemudian diiming-imingi mereka akan kembali dalam kurun waktu tertentu. Sementara Gaza sudah dikuasai semua oleh Israel. Kemana mereka pulang? Ya ditaruh di Rafah mungkin, ditaruh di East Jerusalem. Ya selesai berarti Palestina tidak ada. Itu yang harus kita waspadai dari segala trik yang dilakukan oleh Israel untuk menjadi one state solution. That's the problem. Begitu, Mbak. Baik, tadi Mbak Tia sempat mengatakan begitu ya, bahwa Indonesia gampang luluh ketika ada negosiasi. Apakah artinya kemarin negosiasi Prabowo dengan Trump ini juga berkaitan secara tidak langsung dengan keputusan ataupun rencana dari pemerintah sendiri untuk mengevakuasi 2.000 warga Gaza untuk mengobati ke Indonesia, Mbak Tia? Di beberapa data international news kan sudah disebutkan begitu memang. Mhm, Ada pembicaraan ke arah sana. Harusnya kita reject. Jadi memang dalam politik global itu ada kalanya kita strict, ada kalanya kita fleksibel. Begitu ya. Dalam hal-hal tertentu kita bisa fleksibel. Kita bisa menawarkan, menegosiasikan apa yang diinginkan Amerika dan apa yang diinginkan oleh kita. Itu namanya negosiasi. Tapi mhm. kalau menyerahkan, mengapprove semuanya itu bukan negosiasi. Itu bukan diplomasi, itu kegagalan diplomasi menurut saya. Jadi artinya harus ada bargaining position. Harus ada sesuatu yang kita punya, Amerika punya, dia pengen apa, kita sinkronkan, kita diskusikan kan begitu. Mhm. Namanya diplomasi itu kan adalah letter of trust atau ada surat kepercayaan. Tapi kalau menyerahkan apa yang diinginkan oleh Amerika termasuk sumber daya alam kita, akses data dan lain-lain, termasuk di dalamnya ada kesepakatan kita menerima sekitar 2.000 warga Gaza, itu konyol, itu bukan diplomasi. Itu adalah kegagalan diplomasi.
Kalau diplomasi artinya ada poin-poin tertentu yang memang harus mementingkan, national interest kita, itu satu. Yang kedua adalah kita juga harus konsisten dalam foreign policy kita soal Palestina, di mana dari periode ke periode, dari presiden ke presiden, itu selalu kita strict dalam masalah Free Palestine, dalam Mhm. masalah kemerdekaan Palestina. Kok sekarang begini, gitu ya. Hanya cukup diiming-imingi di publik Indonesia apa namanya, diyakinkan dengan demonya para petinggi negara dengan para ustadz di HI, di bundaran HI, udah selesai. Nggak begitu, gitu. Konsistensi kita dalam Free Palestine, itu bentuknya adalah kebijakan real. Bagaimana Palestina segera merdeka dan menjadi 2 negara. Sebetulnya kan menjadi dua negara aja sudah bukan legal itu. Karena kan Israel penjajah, kok bisa dapat negara gitu kan. Itu kan kesepakatan kesepakatan Balfour antara Inggris dengan pihak Israel, dengan pihak jurnalis Israel. Itu saja sudah tidak legal gitu. Oke lah, mereka sudah menempati, sudah punya teritori, tapi minimal two state solution. Tapi kalau Gaza dilepas, kemudian kita menerima 2.000 orang, itu artinya kita approve terhadap pengosongan Gaza, terhadap genosida yang ada di Gaza. Di mana rasa kemanusiaannya? Kita bicara masalah pengobatan, kemanusiaan, justru kita tidak manusiawi kalau kita menerima mereka, begitu. Dan dunia internasional mentertawakan itu di belakang kita. Oh, segitu ya politik Indonesia. Politik globalnya Indonesia begitu ya. Ini sangat disayangkan dan itu akan menjatuhkan Indonesia dan Indonesia dianggap remeh dengan kebijakan seperti ini. Saya wanti-wanti aja, lihat aja ke depan, nanti akan diremehkan. Akan semakin banyak negara-negara yang berani terhadap Indonesia. Masalah teritori dengan Malaysia misalnya, itu kan memang karena efek daripada kebijakan kita yang terlalu longgar. Jadi memang diplomasi itu memang adalah soft approach, hal-hal yang memang pendekatannya secara soft, tapi juga bukan memberikan segalanya begitu. Termasuk persoalan kita menerima kedatangan warga Gaza tersebut. Baik. Demikian. Mhm. Tadi Mbak Tia sempat mengatakan begitu ya bahwa, ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan seperti, negosiasi dengan Ya. negara-negara tetangga dari Gaza sendiri, ataupun Indonesia bisa melakukan negosiasi dengan Israel. Sejatinya seberapa kekuatan, Indonesia untuk bisa melobi Israel? Apakah itu memang efektif atau bagaimana Mbak Tia? Sebetulnya di era Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo, Mhm. itu cukup signifikan sih, bisa melakukan lobby dengan Israel. Saya yakin sekali. Walaupun kita tidak punya hubungan diplomatik ya, dengan pihak Israel, tapi saya melihat bahwa Pak Prabowo cukup, intens melakukan kunjungan ke beberapa negara, dan Mhm. approach-nya itu cukup berhasil dan saya percaya kalau beliau serius untuk melakukan negosiasi dengan Netanyahu, untuk dibuka perbatasan dan humanitarian aid dan termasuk juga di dalamnya adalah peralatan medis, dokter, dan lain sebagainya, bisa masuk, itu lebih oke dan saya pikir warga Gaza akan lebih bahagia. Tanpa harus meninggalkan tanah airnya, mereka bisa diobati, rumah sakit bisa kembali dibangun, begitu kan. Itu lebih real. Kalau misalnya kita mendatangkan warga Gaza, ya kita sama dengan approve terhadap Netanyahu yang memang setiap ada rumah sakit dibom, setiap ada Mhm. dokter dibunuh, gitu kan. Itu bukan solusi, itu kejahatan perang dan kita meng-approve gitu, dengan mengeluarkan warganya, mengosongkan Gaza, dicaplok oleh Israel. Di mana hati nuraninya? Logikanya nggak dapet, Mbak. Nggak dapet foreign policy seperti itu dan, saya khawatirnya Indonesia dianggap remeh dalam politik global, karena cara mainnya seperti itu, gitu. Berpolitik yes, oke, tapi mainnya itu mudah ditebak, mudah dibaca di mana posisi kita. Jadi kita seolah berada di pihak Israel dengan demikian. Publik Indonesia cukup cerdas loh, Mbak, saat ini. Dia bisa membaca apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya khawatirnya dengan kebijakan ini akan berefek terhadap domestik politik Indonesia. Kita ingat bagaimana Gus Dur, niatnya beliau itu sangat baik, masuk dalam Simon Peres Organization itu untuk membantu Free Palestine, untuk membuat two state solution, tapi pada akhirnya kan dikritik oleh publik Indonesia dan berakhir dengan kejatuhan beliau, begitu. Ada isu-isu yang dimainkan, saya khawatirnya demikian dengan Pak Prabowo ini. Jangan sampai ini dijadikan alat oleh oposisinya beliau untuk menjatuhkan karena mengambil kebijakan luar negeri tentang Palestina yang salah, begitu. Saya berharap itu solusinya adalah bernegosiasi dengan negara-negara tetangga, Palestina, misalnya dengan Al-Sisi, bagaimana perbatasan Rafah dibuka sehingga humanitarian aid dari seluruh negara itu bisa masuk. Lebih realistis demikian, bagaimana tim medis dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia juga bisa masuk. Dan ada garansi dari Israel untuk tidak dibunuh mereka. Karena yang sudah-sudah kan dokter dan perawat dan rumah sakit dibom, dokternya dibunuh. Nah ini kan nggak benar gitu.
Jadi, kalau misalnya kita menerima warga Gaza, ya artinya kita mau-approve atas keinginan Trump dan Netanyahu untuk mengokupasi Gaza, dan setuju bahwa, two state solution itu tidak ada, yang ada hanya satu negara yang bernama Israel. Ini mengerikan sekali, dan kalau sampai hukum internasional ini tidak tajam, UN juga diam, hanya bicara terus di media sosial tanpa, realisasi dari two state solution, khawatirnya apa yang dilakukan, tindakan brutal yang dilakukan oleh Israel ini akan menimpa bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia, begitu. Mhm. Baik, Mbak Tia. Tadi Mbak Tia juga mengatakan begitu ya, bahwa dunia hanya berteriak, hanya memberikan kecaman ke Israel. Lalu sejatinya apa yang bisa kita lakukan sebelum terlambat begitu ya, untuk mencegah Israel ini mengambil alih Gaza, Mbak? Tidak bisa ada yang diharapkan kalau sampai menerima 2.000 warga Gaza dari Indonesia, tidak ada yang bisa diharapkan. Saya pikir tadinya Indonesia akan cukup strict dan seperti pada masa Ibu Retno Marsudi begitu ya, ada ketika Indonesia menjadi anggota tidak tetap di KPBB tahun 2019, kita begitu strict dan menjadikan, isu Palestina sebagai priority atau prioritas. Saya tadinya, optimis bahwa Indonesia banyak membantu, banyak mensupport untuk terbentuknya two state solution, tapi dengan kondisi sekarang menerima 2.000 warga Gaza dialokasikan di Pulau Galang atas nama pengobatan, itu saya menjadi pesimis. Peran kita tidak bisa diharapkan, kita sudah tidak punya hubungan diplomatik pertama, kedua kita tidak punya bargaining position, ketiga kita dilihat cukup negara yang cukup manut dengan keinginan Amerika Serikat dan Israel. Ini sangat berbahaya sekali dengan posisi Indonesia nanti di masa depan dalam politik global. Kalau terus Indonesia melakukan ini, melakukan foreign policy seperti ini, Indonesia tidak akan dilihat lagi oleh OKI, oleh negara-negara yang memang mengusung isu, Palestina sebagai kepentingan politik mereka. Ini tidak akan dilihat lagi. Biasanya Indonesia dalam UN forum, dalam OKI, dalam beberapa forum organisasi internasional yang menyerukan terhadap Palestina merdeka, selalu dilihat dan diminta untuk duduk bersama. Tapi dengan kejadian ini, wait and see, Mbak, kita lihat. Indonesia sudah tidak punya pengaruh lagi. Saya berharap bahwa pemerintah Indonesia dipikir ulang kembali untuk foreign policy ini, bukan begitu cara untuk humanitarian aid, untuk membantu warga Gaza. Mengosongkan Gaza itu sama dengan approve terhadap genocide dan okupasi yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Salah satunya adalah wilayah Gaza yang paling kuat, kemudian East Jerusalem. Kalau dua wilayah itu sudah tidak ada, sudah dicaplok oleh Israel, ya sudah selesai. Two state solution itu hanya mimpi. Demikian, Mbak. Baik, saat ini negara-negara blok barat, Mbak Tia, juga sudah mulai mengakui negara Palestina begitu ya. Apakah ini cukup berdampak bagi Israel, Mbak Tia, Saya sebenarnya? pikir tidak. Satu sisi mereka akan mendeklarasikan kemerdekaan Palestina, tapi di sisi lain mereka sama dengan Indonesia mendatangkan warga Gaza ke negara mereka. Mhm. Apa garansinya kalau mereka kembali? Itu artinya mereka juga meng-approve untuk mengosongkan Gaza. Indonesia saat ini saya melihat sama dengan posisi negara-negara barat, Prancis, Jerman, semuanya sama dalam hal ini untuk, mengosongkan Gaza, menerima, refugee dari Palestina. Jauh sekali jaraknya ya kalau dengan Indonesia. Kalau Mhm. dengan Prancis okelah, masih dekat begitu ya, secara letak geografis begitu ya. Tapi, ini adalah hanya retorika politik yang dimainkan oleh Macron. Saya pikir, dia meng-approve dan dia akan, mengakui negara Palestina Palestina, tapi di sisi lain dia akan menerima refugee dari Gaza. Apa jaminannya mereka akan dikembalikan kepada Gaza dan punya otoritas sendiri di Gaza? Di saat mereka pergi, Gaza sudah diokupasi oleh Israel, dibangun nanti pemukiman-pemukiman Israel. Mhm. Bagaimana itu? Apa itu yang disebut dengan humanitarian aid? Apa itu bantuan kemanusiaan? Apa itu bentuk, deklarasi, negara Palestina? Ini saya pikir hanya satu persekongkolan besar untuk menghilangkan Palestina dari bumi Palestina sendiri, begitu. Mhm. Baik, Mbak Tia, mungkin, dari segi pemerintah begitu ya, kita tidak bisa terlalu mengharapkan banyak seperti yang tadi Mbak Tia katakan gitu. Tapi sebagai warga Indonesia pribadi lepas pribadi, apa yang sejatinya bisa kita lakukan Mbak Tia untuk membantu Harusnya protes terhadap, pemerintah. Ini bukan persoalan Islam, no, itu 25% Mhm. warga Palestina itu adalah Kristen. Banyak yang orang-orang Kristen yang, mempertahankan tanah airnya, rumahnya itu dibunuh juga, diokupasi juga, apa namanya, dihilangkan juga rumah mereka. Ini persoalan kemanusiaan dan barbar, oleh satu bangsa yang tidak punya negara, ingin punya negara, begitu. Jadi memang ini harus menjadi konsen bersama.
Saya melihat bahwa publik Indonesia masih punya hati nurani, baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, semua agama harus protes terhadap pemerintah Indonesia supaya tidak salah langkah dalam foreign policy-nya. Jangan hanya karena tarif, jangan hanya karena mendapat dana dari pihak Amerika Serikat untuk apa namanya menerima 2.000 warga Gaza ini, kan kabarnya itu dananya dari Amerika Serikat begitu ya. Sehingga rasa kemanusiaan dan hati nurani kita dengan nyawa orang, dengan keberadaan negara orang itu hilang. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena itu bisa saja terjadi dengan bangsa lain, juga akan terjadi dengan Indonesia. Mungkin kalau kita lemah, itu akan dilakukan tindakan semena-mena dari bangsa lain seperti yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina begitu. Jadi memang ini harus menjadi concern bersama. Saya berharap ini semua etnis apapun di Indonesia, publik Indonesia harus melakukan criticize ya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal ini di masa Pak Presiden Prabowo untuk hati-hati mengambil kebijakan terutama persoalan Palestina, karena itu menjadi fokus Indonesia dari periode ke periode, jangan sampai hancur di masa era sekarang ini begitu. Jadi kita harus konsisten untuk terus two state solution dengan cara yang merijek apapun keinginan Netanyahu dengan Trump, dan terus bernegosiasi supaya bantuan kemanusiaan, bantuan medis dan lain sebagainya itu food dan yang lainnya itu masuk ke dalam Palestina, ke dalam Gaza sendiri, sehingga saya percaya 100% orang Gaza akan lebih suka demikian daripada mereka harus meninggalkan tanah airnya dengan alasan pengobatan dan lain-lain. Nggak usah lah begitu. Publik Indonesia sudah cukup cerdas begitu ya. Jadi ya harusnya memang dipikirkan ulang kembali kalau memang efeknya tidak ingin mengganggu stabilitas nasional kita. Demi integritas kita, demi persatuan kita. Tolong dipikirkan kembali untuk foreign policy menerima 2.000 warga Gaza ke Indonesia walaupun itu dibiayai oleh pihak Amerika Serikat begitu. Baik, baik, terima kasih Mbak Tia atas waktu dan kesempatannya. Kita doakan bersama-sama begitu ya agar pemerintah lebih bijak untuk menanggapi isu-isu global seperti ini, dan kita juga harus tetap berdiri teguh pada konsisten untuk membela Palestina. Sekali lagi terima kasih Mbak Tia atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Ya. Terima kasih juga untuk Tribunars yang sudah membersamai kami hari ini. Di akhir kata saya Mariananda dan kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.